Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam patiler seluruh Nusantara. Berjumpa lagi bersama saya Jajang Jamaluddin di channel tutorial budidaya ikan. Di video kali ini saya akan membahas penyebab air kolam lele kita menjadi bau. Apa penyebab air kolam lele kita menjadi bau? Lalu bagaimana cara menangani air kolam lele kita yang sudah terlanjur bau? Dan apa antisipasi kita agar kolam lele tidak menjadi bau? Namun sebelum saya ke pembahasannya, seperti biasa untuk sahabat yang baru menemukan channel ini, gak ada salahnya kita bersahabat dengan cara klik tombol subscribe-nya, lalu nyalakan tombol loncengnya agar sahabat senantiasa mendapatkan pemberitahuan di setiap video yang saya share di channel ini. Jika dirasa video ini bermanfaat, silahkan tekan tombol share lalu bagikan video ini ke media sosial kalian agar yang belum tahu bisa menjadi tahu. Baik sahabatku semua, penyebab air kolam budidaya lele kita menjadi bau yang pertama adalah terlalu padat kita menebar benih dalam satu kolam. Penebaran benih yang padat dalam satu kolam otomatis akan menghasilkan volume kotoran ikan yang lebih juga. Ditambah lagi apabila kita tidak mendasari atau mentreatment air kolam kita dengan probiotik di awal, itu akan menjadi penyebab bau pada air kolam budidaya lele kita. Kita harus mempertimbangkan berapa kepadatan tebar ikan lele dalam satu kolam, lalu kita juga harus menyesuaikan volume ketinggian air agar kolam lele kita terbebas dari bau. Maka dari itu, saya sarankan kepada sahabat, sebagai antisipasi atau langkah agar kolam ikan budidaya lele kita ini tidak mengalami bau, sahabat jangan terlalu padat menebar benih dalam satu kolam. Ya, sementara untuk jumlah ideal penebaran dalam satu kolam itu berapa, sudah saya bagikan di konten-konten terdahulu. Silahkan sahabat nonton saja. Ya, idealnya menebar benih dalam satu kolam itu berapa, per meter perseginya berapa, itu sudah saya utarakan semuanya. Yang kedua, penyebab air kolam budidaya lele kita menjadi bau adalah kita tidak mengaplikasikan probiotik di awal treatment air atau sebelum budidaya ikan lele. Penebaran probiotik ke air kolam lele kita sebelum kita berbudidaya itu sangat saya anjurkan sekali. Bahkan di konten-konten sebelumnya juga saya anjurkan. Untuk apa itu fungsinya? Bahwasanya bakteri positif yang terkandung di dalam probiotik tersebut kerjanya itu nanti akan mengurai semua endapan yang ada di dasar kolam. Baik itu feses ikan, sampah-sampah yang bercampur dengan sisa pakan yang tidak termakan, itu semua akan diurai. Karena apa? Kalau kita tidak mengaplikasikan probiotik, endapan tersebut nanti akan menyebabkan air kolam lele kita menjadi bau. Saran saya untuk mengantisipasi agar kolam budidaya lele sahabat ini tidak bau, silahkan aplikasikan probiotik. Saya tidak membatasi untuk menggunakan satu probiotik, silahkan. Probiotik itu banyak, di pasaran juga banyak, silahkan sahabat tentukan dan sesuaikan dengan isi dompet kalian. Ya, silahkan pilih probiotik mana dan aplikasikan ke kolam lele kita. Yang ketiga, penyebab air kolam budidaya lele kita menjadi bau adalah adanya fermentasi yang gagal. Fermentasi yang gagal yang saya maksud adalah ketika sahabat memilih probiotik, lalu sahabat mengaplikasikannya dengan takaran yang salah, dengan takaran yang kurang tepat, atau memadukan probiotik tersebut dengan bahan-bahan lain yang salah, atau mungkin salah dalam hal rumus pemberian probiotik tersebut. Di konten terdahulu sudah saya sebutkan bahwasannya jangan pernah mengaplikasikan probiotik dengan antibiotik, karena itu adalah rumus yang salah. Sekalipun antibiotik tersebut memang alami, itu akan mengacaukan konsentrasi kerja daripada bakteri positif yang terkandung di probiotik tersebut. Di konten terdahulu sudah saya jelaskan. Nah, untuk pencampuran bahan lain seperti garam, urea, dan lain-lain apabila mau kita aplikasikan itu pun harus sesuai dengan takarannya. Apabila sahabat gagal dalam hal itu, biasanya akan terjadi fermentasi air yang gagal. Ya, biasanya itu tanda-tandanya seperti ini. Air di atasnya bening tapi di bawahnya itu coklat keruh. Biasanya seperti itu adalah fermentasi air yang gagal, ya. Itu jangan ditanami lele, tapi dibuang saja. Silahkan sahabat treatment ulang air kolamnya sebelum budidaya ikan lele. Ya, saran saya untuk antisipasi agar kita tidak gagal dalam fermentasi, silahkan sahabat ketahui dulu karakteristik air di tempat sahabat.
Berapa kandungannya, apa saja kandungan air di tempat sahabat. Pahami dulu hal itu, setelah itu silahkan pilih probiotik mana yang cocok. Dan di setiap probiotik itu ada aturan pakai, manfaat dan lain sebagainya. Di dalam kemasannya itu suka ada, silahkan dikaji dulu dan ikuti tata cara pengaplikasiannya. Apabila ada bahan-bahan lain silahkan dicampurkan tapi dengan takaran yang pas. Jangan sampai lebih, jangan sampai kurang agar antisipasi kita untuk menjaga fermentasi air yang gagal. Apabila fermentasi air gagal, ketika kita menebar benih, bahan-bahan tersebut yang kita aplikasikan itu tidak akan bekerja dan itu akan menyebabkan air kolam lele menjadi bau. Penyebab selanjutnya yang membuat air kolam budidaya ikan lele kita menjadi bau adalah banyaknya endapan di dasar kolam dan kita pun membuat kolam tanpa lubang pembuangan. Saya geser dulu sedikit, mudah-mudahan cukup terlihat ya. Nah ini, ada paralon ini. Ini adalah lubang pembuangan di kolam lele saya. Nah, paralon ini adalah indikator ketinggian air kolam saya. Apabila paralon ini tingginya 20, air di dalam pun akan 20 cm. Walaupun memang hujan sehari semalam, tetap saya tidak akan khawatir karena lubang pembuangan inilah indikatornya. Seperti itu. Nah, buatlah sahabat yang seperti ini ya. Untuk apa? Untuk memudahkan kita nanti dalam teknis budidaya ikan lele. Apabila endapan di dasar kolam tersebut terlalu banyak, itu akan menyebabkan air kolam budidaya lele kita menjadi bau. Untuk itu, kita siapkan lubang pembuangan seperti ini agar kita mudah dalam membuang endapan di dasar kolam. Selanjutnya, penyebab air kolam budidaya lele kita menjadi bau adalah banyaknya bangkai ikan di dasar kolam. Ciri-ciri air kolam lele yang banyak sekali di dasar kolam itu bangkai-bangkai ikan yang berserakan, itu ditandai dengan adanya air kolam lele yang berubah, umpama air kolam lele kita hijau. Nah biasanya itu dari hijaunya itu menuju kecoklatan atau berwarna lain yang aneh. Ditandai dengan adanya lemak atau minyak di dasar kolam. Nah kita harus hati-hati ada apa di dasar kolam tersebut. Maka dari itu celupkan tangan kita ke dasar kolam, periksa terutama di sentral pembuangan. Biasanya bangkai ikan berserakan di situ. Tanpa disadari kita selama membudidaya ikan lele anteng saja ngasih makan lele dan lain sebagainya, tanpa kita sadari di dasar kolam banyak bangkai ikan. Itu akan menyebabkan air kolam lele kita menjadi bau. Untuk itu silahkan cek dasar kolam apabila memang dirasa banyak bangkai ikan yang tanpa kita sadari ikan banyak yang mati di situ, kita buang bangkainya. Tindakan sahabat bisa lakukan pembuangan air secara total, lalu gunakan air baru yang sudah kita treatment, yang sudah kita endapkan untuk mengganti air tersebut. Nah, masalah-masalah kematian ikan silahkan dipelajari masalahnya apa. Jadi penyebab air kolam lele kita menjadi bau adalah banyaknya bangkai ikan di dasar kolam dan kita pun lupa untuk membuangnya. Segera cek dasar kolam lalu buang bangkai-bangkai ikannya. Silahkan ganti airnya atau treatment lagi, treatment ulang airnya hingga air kolam lele kembali normal. Oke, selanjutnya penyebab air kolam lele kita menjadi bau adalah pemberian pakan secara berlebihan. Biasanya ini menimpa para pembudidaya ikan lele yang masih pemula. Dikarenakan seneng ngasih makan ikan lele, recok-recok lele makan, akhirnya kita pun kebablasan dan tidak sesuai takaran. Umpama kita ngasih makan ikan lele itu sebanyak 1 kilo, tapi dikarenakan seneng ngasih makan ikan lele, lalu kita secara jor-joran memberikan pakan. Akhirnya lebih dari 1 kilo, umpama 1,5 kilo atau 2 kilo. Nah, sisa pakan yang berjatuhan ke dasar kolam itu akan menjadi endapan di dasar kolam bercampur dengan yang lainnya akan menyebabkan air kolam lele kita menjadi bau. Saran saya untuk antisipasi kepada sahabat semua, janganlah kita memberikan pakan secara berlebihan ke lele. Berilah pakan kepada lele kita secara teratur. Oke, yang terakhir penyebab air kolam lele kita menjadi bau adalah memberikan pakan alternatif dalam keadaan mentah. Ini biasanya menimpa para pembudidaya ikan lele di segmen pembesaran. Biasanya pembudidaya ikan lele di segmen pembesaran itu menggunakan pakan alternatif untuk menekan bengkaknya biaya operasional budidaya ikan lele. Nah, saya sarankan juga, serta untuk antisipasi agar air kolam kita tidak bau, silahkan berikan pakan alternatif tapi dalam keadaan matang. Terlepas itu pakannya mau berbentuk keong, kijing, mau ikan ruca atau apapun itu, silahkan sahabat lakukan, tapi berikan dalam keadaan matang. Ini pun saya garis bawahi ya,
Untuk membudidayakan lele segmen pembesaran di kolam terpal, hati-hati dalam pemberian pakan alternatif ya. Kolam terpal itu berbeda dengan kolam tanah. Kalau kolam tanah saya sendiri pun memberikan pakan alternatif ya. Karena di kolam tanah itu ada resapan dan lain sebagainya. Kalau memang ada timbul bau dan lain sebagainya, saya bisa alirkan kolam tersebut, air lamanya terbuang, air baru datang, air lamanya terbuang. Tapi kalau kolam terpal itu tidak ada resapan ya. Saya harap tolong dijaga untuk sahabat yang berbudidaya di kolam darat yang menggunakan terpal atau plastik atau baliho dan lain sebagainya. Sahabat hati-hati dalam mengaplikasikan pakan alternatif. Itu tadi pembahasan tentang penyebab air kolam lele kita menjadi bau. Lalu bagaimana kan kalau kita sudah terlanjur berbudidaya ikan lele dan air kolamnya menjadi bau? Yang tadi saya bahas itu silahkan digunakan oleh sahabat sebaik mungkin. Ganti air kolamnya, mau itu diganti 50% atau mau diganti semuanya silahkan. Bersihkan dasar kolamnya, mau lelenya tetap di situ silahkan, mau dipindahkan itu lebih baik ya. Sebelum kita melakukan itu, alangkah baiknya kita tandon dulu air. Jadi air kita sedot dulu mau dari sumber apapun ke kolam kita, lalu tandonkan 3-4 hari. Jangan lupa, kesalahan yang dulu jangan diulang kembali, kita aplikasikan probiotik untuk membantu kita dalam membudidayakan ikan lele. Jangan sampai air kolam lele kita menjadi bau kembali. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan, sahabat bisa memahami secara keseluruhan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam penyampaian saya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam patiler seluruh Nusantara dan tetap semangat.